Renungan Masa Paskah jelang Pentakosta 2026, Rabu 20 Mei, Roh Kudus, Pribadi Ilahi. Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Saudara, Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4 memberi kita salah satu bukti yang paling jelas tentang keilahian dan kepribadian Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Rasul Petrus menyikapi kebohongan Ananias. Bersama istrinya, Ananias telah menjual sebidang tanah. Kemudian mereka mempersembahkan sebagian dari hasil penjualan tanah itu kepada Allah dengan menyerahkannya kepada para rasul. Motif mereka adalah mencari nama. Mereka ingin memiliki reputasi seperti Yusuf yang dijuluki anak penghiburan alias Barnabas oleh para rasul. Perhatikan Kisah Rasul pasal 4 ayat 36 dan 37. Ananias dan Safira memberi kesan seolah telah mempersembahkan seluruh hasil penjualan tanah itu kepada Allah. Dengan jalan itu, Ananias dan istrinya sedang mencitrakan diri mereka sebagai orang-orang yang murah hati dan ikhlas. Rasul Petrus yang mengetahui motif mereka berkata kepada Ananias, "Engkau mendustai Roh Kudus." Ungkapan ini, saudara, menyiratkan dengan sangat jelas bahwa Roh Kudus adalah suatu pribadi. Ia bukan sekedar suatu daya aktif tidak berpribadi. Selanjutnya, Rasul Petrus berkata kepada Ananias, "Engkau mendustai Allah." Jelas, saudara, mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Dengan mengatakan itu, Rasul Petrus menggarisbawahi keilahian Roh Kudus. Jelaslah, pertama, Roh Kudus adalah suatu pribadi, sebagaimana halnya Bapa dan Anak. Kedua, Roh Kudus sama ilahinya dengan Bapa dan Anak. Roh Kudus memiliki keagungan, kemuliaan, dan otoritas yang sama dengan Bapa dan Anak. Ya, Roh Kudus adalah pribadi ilahi. Roh Kudus mendiami komunitas orang percaya. Kehadirannya membuat gereja menjadi suatu tempat yang kudus, di mana kemunafikan, dusta, dan tipu daya merupakan penistaan kepada Allah. Ananias dan Safira istrinya berusaha menampilkan citra kesalehan, namun palsu, demi mendapatkan puji-pujian dari manusia. Mereka lupa bahwa Roh Kudus Maha Tahu dan melihat niat mereka yang tersembunyi. Kita diingatkan, saudara, untuk menyadari bahwa kita hidup coram Deo di hadapan Allah, yakni Dia yang Maha Melihat. Sehingga kita senantiasa harus menguji motivasi kita dan menjauhkan diri dari kemunafikan, dusta, dan tipu daya. Mari kita mengejar kekudusan sejati, bukan penampilan lahiriah semata-mata. Bapa yang kudus dan benar, kami berdiri dengan gentar di hadirat-Mu. Ampunilah kami, karena telah mempraktekkan iman yang dangkal, yang mencari puji-pujian orang lain. Sementara kami menyimpan tipu daya atau keegoisan di dalam hati kami. Bersihkan kami dari segala kemunafikan. Berikan kami rahmat untuk hidup secara transparan di hadapan-Mu.
Biarlah Roh-Mu yang kudus menumbuhkan integritas yang otentik dan mendalam pada diri kami, memurnikan motivasi kami, dan membimbing pikiran, perkataan, dan tindakan kami, sehingga kami sungguh-sungguh menghormati Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.